Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rizka Humairah, Raihan Sabila Razak, dan Aziza akan menjelaskan tentang manajemen sarana prasarana dan kegiatan ekstrakurikuler, yang mana ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah manajemen pendidikan Islam. Teman-teman, dalam kehidupan manusia, salah satu aspek yang sangat penting adalah pendidikan. Pendidikan harus diperlakukan dan dikelola secara profesional karena persaingan ketatnya dalam lembaga pendidikan. Nah, jika lembaga pendidikan ini dikelola dengan seadanya, maka tentu saja akan mudah ditinggalkan oleh masyarakat atau konsumennya. Keberhasilan pendidikan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, belajar mengajar, kemudian guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta ekstrakurikuler. Maka, sekolah dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari segala sisi, termasuk dari segi sarana dan pendidikan. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan dua secara garis besar dalam kajian literatur materi ini. Yang pertama, definisi manajemen sarana prasarana, dan yang kedua, definisi manajemen kegiatan ekstrakurikuler. Teman-teman, izinkan saya untuk menjelaskan materi yang pertama, yakni pengertian dari manajemen sarana dan prasarana. Tentunya teman-teman tidak asing lagi mendengar kalimat sarana dan prasarana. Apa sih sebenarnya pengertian sarana dan pengertian prasarana itu? Sarana dan prasarana adalah semua benda atau barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran yang langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pendidikan. Menurut Rohiyat, manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai proses belajar mengajar dalam kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran pendayagunaan, pemeliharaan, penginventarisan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah serta tepat guna dan tepat sasaran. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai pengertian manajemen sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua, yakni tujuan dan fungsi manajemen sarana dan prasarana. Apa sih sebenarnya fungsi dan tujuan dari diadakannya manajemen sarana dan prasarana ini? Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana sekolah adalah untuk memberikan layanan secara profesional agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Bapak Fadol menjelaskan tujuan sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai kebutuhan dan dengan dana yang efisien. Yang kedua, mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Dan yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga dalam kondisi yang siap pakai. Selain memberikan makna penting bagi penciptaan dan memelihara kondisi sekolah yang optimal dari manajemen pendidikan dan fungsi infrastruktur pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan dan menyelesaikan fasilitas untuk semua kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua, mempertahankan agar tugas siswa yang diberikan oleh guru dapat dilakukan dengan lancar dan optimal. Manajemen sarana dan prasarana ini bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyempatan inventaris, dan penghapusan serta penataan.
Nah, teman-teman, sampailah kita pada materi yang ketiga, yakni macam-macam sarana dan prasarana. Adapun macam-macam sarana dan prasarana yang wajib dan harus disiapkan oleh sekolah guna menunjang kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan di sekolah. Di antaranya yakni yang pertama ada ruangan kelas. Apa itu ruangan kelas? Ruang kelas adalah tempat siswa dan guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, ruangan perpustakaan, di mana ruangan ini merupakan tempat koleksi berbagai jenis dan banyak macam buku bacaan bagi siswa, dan dari sinilah siswa dapat menambah pengetahuan serta wawasannya. Yang ketiga, ruang laboratorium atau tempat praktek. Tempat siswa mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan. Yang kelima, ruang keterampilan. Ruang keterampilan adalah tempat siswa melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu. Yang kelima, ruang kesenian. Ruang kesenian tentunya adalah tempat di mana berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni di sekolah. Yang keenam, yang terakhir, yakni fasilitas olahraga. Nah, fasilitas olahraga ini merupakan tempat di mana berlangsungnya latihan-latihan yang berkaitan dengan olahraga yang ada di sekolah. Mungkin itu saja penjelasan mengenai pengertian, kemudian tujuan dan fungsi serta macam-macam dari manajemen sarana dan prasarana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai proses manajemen Sarpas. Di sini ada beberapa proses dari manajemen Sarpas menurut Kementerian Pendidikan Nasional 2013, yakni ada analisis kebutuhan, kemudian perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian dan pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan. Langsung saja ke penjelasan pada poin pertama, yakni analisis kebutuhan dan perencanaan. Nah, menurut Mustari 2014, perencanaan dan prasarana itu merupakan proses menganalisis dan menetapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam proses menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana dijalankan secara bersama oleh seluruh masyarakat sekolah. Di sini ada 4 langkah dalam menganalisis kebutuhan yang dikemukakan, yaitu menurut buku yang dikarang oleh Rusdi, Ananda, dan Oda Kinata Banurea. Yakni yang langkah pertama yaitu menyusun daftar kebutuhan lembaga, kemudian langkah kedua yakni perkiraan dananya, kemudian langkah yang ketiga ada menetapkan skala prioritas yang ditetapkan berdasarkan dana yang dibutuhkan, dan langkah yang terakhir itu yaitu penyusunan rancangan pengadaan yang dilakukan per semester dan per tahun. Kemudian lanjut ke proses yang kedua yaitu ada proses pengadaan, di mana proses pengadaan Sarpras ini merupakan proses penyediaan seluruh jenis fasilitas sesuai dengan daftar kebutuhan yang disusun dengan tujuan tercapainya tujuan pendidikan. Nah, dalam lingkup lembaga pendidikan, pengadaan ini sangatlah penting untuk direalisasikan. Mengapa? Karena untuk menunjang segala kegiatan yang ada di sekolah. Nah, dengan itu maka proses kegiatan belajar itu akan lancar di kelas maupun di luar kelas, dan tentunya dapat meningkatkan efektivitas operasional dan media pembelajaran siswa. Kemudian lanjut ke proses yang ketiga yaitu ada inventarisasi. Inventarisasi sarana dan prasarana merupakan kegiatan pencatatan dan pemberian kode untuk masing-masing barang serta membuat laporan terkait pengadaan suatu barang. Nah, adanya proses inventarisasi ini nantinya dapat memudahkan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh sekolah ataupun milik negara. Nah, inventarisasi ini juga memunculkan pesan yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas operasional sekolah dan media pembelajaran siswa. Nah, adapun tujuan dari inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan ini, yang pertama ada untuk menciptakan ketertiban administrasi dalam kaitannya sarana dan
dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua dapat menghemat dana sekolah. Kemudian yang ketiga sebagai acuan dalam penghitungan kekayaan sekolah. Kemudian yang keempat dapat memberikan kemudahan dalam pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana. Kemudian lanjut ke proses yang keempat, ada pendistribusian dan pemanfaatan. Sarana dan prasarana yang telah diinventarisasi tersebut dilakukan pendistribusian sesuai dengan yang membutuhkan. Kemudian dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Nah, pendistribusian merupakan kegiatan terkait seluruh kegiatan pemindahan dan tanggung jawab terhadap barang dalam pengelolaannya dari divisi satu ke divisi yang lainnya. Nah, dalam lingkungan sekolah, pendistribusian ini berbentuk kegiatan membagi barang sesuai dengan keperluan masing-masing guru dalam rangka menunjang proses belajar mengajar tersebut. Nah, kemudian dalam proses pemanfaatan sarana dan prasarana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya ada tujuan pembelajaran yang dicapai, kemudian yang kedua ada kesesuaian media yang digunakan dengan materi yang harus dibahas oleh guru, kemudian yang ketiga ada ketersediaan fasilitas, dan yang terakhir ada karakteristik siswa. Kemudian lanjut ke penjelasan proses yang kelima, yaitu ada pemeliharaan. Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan? Pemeliharaan merupakan kegiatan memelihara dan menyimpan barang-barang sesuai dengan pengelompokan bentuk-bentuk jenis barangnya sehingga barang itu bertahan dengan waktu yang lama. Jadi pemeliharaan sarana dan prasarana ini umumnya itu harus dapat selalu siap digunakan. Nah, maka dari itu, sarana dan prasarana tersebut harus dikelola, ditata, digunakan, ataupun dirawat dengan sebaik mungkin. Kemudian yang proses yang terakhir ada proses penghapusan. Nah, apa yang dimaksud dengan proses penghapusan? Proses penghapusan menurut Minarti itu merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana itu sudah tidak memiliki kegunaan lagi, terlebih dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Dalam hal ini penghapusan itu dapat dilakukan dengan lelang atau melalui pemusnahan. Nah, tujuan penghapusan sendiri itu ada 4. Yang pertama itu mencegah estimasi pengeluaran dana yang cukup besar terkait biaya pemeliharaan. Kemudian yang kedua ada mencegah proses dana untuk pengemasan atas barang yang tidak memiliki kegunaan lagi. Kemudian yang ketiga ada membebaskan sekolah dari tanggung jawab pengaman dan pemeliharaan. Dan yang terakhir yaitu memberikan keringanan tanggungan inventarisasi. Nah, di sini ada barang-barang inventaris yang boleh dihapus. Di antaranya itu ada barang dalam keadaan rusak berat, kemudian barang tersebut tidak sesuai dengan keperluan, kemudian kuno atau yang mana tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemudian mendapat larangan, biaya perawatannya terlalu tinggi, jumlah barangnya terlalu banyak melebihi kebutuhan, kemudian barang itu diselewengkan atau hilang. Dan yang terakhir, barang tersebut terkena musibah seperti kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas materi kedua mengenai manajemen kegiatan ekstrakurikuler. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian manajemen kegiatan ekstrakurikuler. Nah, manajemen itu merupakan seni dalam pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sedangkan ekstrakurikuler itu sendiri merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jam sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia peserta didik tersebut. Nah, jadi manajemen kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, di sini ada pendapat dari Mulyono, yaitu seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara terorganisasi mengenai kegiatan sekolah yang dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran atau kurikulum untuk menumbuh kembangkan
potensi sumber daya manusia yang dimiliki peserta didik, baik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkannya maupun dalam pengertian khusus untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib maupun pilihan. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwasanya manajemen kegiatan ekstrakurikuler itu merupakan usaha sadar untuk memaksimalkan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan dari kegiatan tambahan dalam kurikulum melalui beberapa proses atau tahapan. Mungkin hanya itu dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Saya akan melanjutkan tentang manajemen kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan manajemen ekstrakurikuler yaitu karena memanajemen yaitu untuk mengatur dan membimbing siswa dalam memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan serta mendorong pembinaan nilai dan sikap demi mengembangkan minat dan bakat siswa. Adapun fungsi manajemen kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa yang pertama memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat, terutama menggali minat baru dan bakat yang baru, kemudian meningkatkan semangat dan moral sekolah, kemudian memperluas hubungan siswa, kemudian selanjutnya fungsi ekstrakurikuler bagi pengembangan kurikulum. Yang pertama untuk memperbanyak pengalaman kelas, untuk mengeksplorasi pengalaman belajar baru yang pada akhirnya dapat dimasukkan ke dalam kurikulum, untuk memberikan kesempatan tambahan dalam bimbingan individu maupun kelompok. Nah, yang terakhir yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk masyarakat. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat secara lebih baik. Kemudian yang kedua, untuk menumbuhkan minat masyarakat dan memberikan dukungan untuk sekolah. Nah, sehingga sekolah dan masyarakat harus bekerja sama dengan dalam untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Sekarang selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup manajemen kegiatan ekstrakurikuler. Nah, menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler yaitu berpangkal pada kegiatan yang menunjang serta dapat mendukung program intrakurikuler dan program kokurikuler. Jadi, ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler adalah berupa kegiatan yang dapat menunjang dan dapat mendukung program intrakurikuler, yaitu pengembangan pengetahuan, penalaran, dan juga keterampilan dengan cara menyalurkan lewat hobi dan minatnya, serta mengembangkan sikap baik yang ada dalam program intrakurikuler dan program kokurikuler. Adapun rinciannya, ruang lingkup manajemen kegiatan ekstrakurikuler itu tetap ada yang namanya yang pertama planning, yang kedua yaitu adalah actuating, pelaksanaan, kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi. Kita langsung yang pertama yaitu perencanaan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu di mana perencanaan itu pasti harus ada yang pertama kebijakannya, kedua rasional dan tujuannya, kemudian yang ketiga deskripsi program ekstrakurikuler itu seperti ragam kegiatannya, keanggotaan, jadwal kegiatan, harus ada. Kemudian yang keempat manajemen program ekstrakurikuler, termasuk yang pertama itu struktur organisasi, level supervisi, dan level asuransi. Kemudian yang kelima yang tak kalah penting yaitu pendanaan dan mekanismenya, ya. Ini juga penting. Kemudian yang kedua actuating, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini pelaksanaan ini dilakukan di luar jam pelajaran inti. Ada perencanaannya dan ini kegiatannya dengan rutin dan intensif, ya. Bisa juga ini tergantung pada minatnya masing-masing siswa, ada olahraga, ada seni, ada pecinta alam, dan yang lain-lain. Kemudian pelaksanaan program kurikuler ini hendaknya dikendalikan dengan tetap memprioritaskan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh visi dan misi sekolah, supaya ada pengawasan juga dari setiap pelaksanaan ini.
tetap harus diusahakan keadaannya secara kondusif dan tidak terlalu membebani siswa. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dalam evaluasi ini tujuannya itu untuk mengetahui manfaat program ekstrakurikuler ini bagi siswa maupun bagi sekolah. Nah, hasil evaluasi ini bermanfaat untuk diambil keputusan bagi sekolah itu sendiri. Nah, maka dalam hal ini evaluasi ini bermaksud yaitu untuk mengumpulkan data informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai siswa. Ya, misalnya kalau dalam seni olahraga, bagaimana tingkat keberhasilannya, apakah sudah ada prestasinya atau belum. Nah, ini bisa ditingkatkan. Nah, kalau siapa tahu atau bahkan mungkin ya, walaupun dari segi olahraga ini malah menjadi sesuatu yang mengharumkan nama sekolah. Nah, ini perlu ditunjang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu selain itu penilaian ekstrakurikuler ini juga menekankan pada tes atau penilaian tindakan yang dapat mengungkapkan tingkat unjuk perilaku belajar. Nah, ini juga penting. Yang terakhir yaitu dengan adanya evaluasi, satuan pendidikan dapat menambah atau mengurangi ragam kegiatan ekstrakurikuler karena berdasarkan hasil evaluasi yang tadi. Nah, atau bisa juga dilakukan dengan merevisi sebagian dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.